Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beatriuni Arfianti ingin menjelaskan materi tentang konsep dasar vektor dari mata kuliah Mekanika Klasik. Ini adalah buku yang saya gunakan untuk materi ini, yaitu Analytical Mechanics dari Fowles dan Cassidy. Dan ini adalah subbab-subbab yang akan kita bahas di materi kali ini. Mengukur ruang dan waktu, satuan dan dimensi. Yang pertama, besaran dan satuan. Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur, serta memiliki nilai besaran dan satuan. Satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan internasional atau SI adalah satuan hasil konferensi para ilmuwan di Paris yang membahas tentang berat dan ukuran. Yang kedua, dimensi, yaitu satu hal penting dalam menurunkan besaran pokok menjadi besaran turunan. Dengan mengetahui dimensi dari masing-masing besaran pokok, maka bisa diturunkan menjadi besaran turunan. Dan ini adalah besaran pokok, contohnya, dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Contohnya seperti panjang, satuannya adalah meter, lambang dimensinya adalah L. Lalu ada massa, satuannya kilogram, lambang dimensinya M. Begitu seterusnya. Lalu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, gaya dengan simbol F dan satuan standar internasionalnya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Dan dimensinya adalah ml per T pangkat 2 atau ml T pangkat min 2. Karena T-nya berpangkat 2, dipindahin ke atas, dia jadi negatif. Lalu, analisis dimensional, yaitu suatu cara untuk menentukan satuan dari suatu besaran turunan dengan cara memerhatikan dimensi besaran tersebut. Jika G merupakan suatu konstanta dari persamaan gaya tarik-menarik antara dua benda yang bermassa M1 dan M2, serta terpisah jarak sejauh R, maka tentukan dimensi dan satuan G. Pertama, kita tulis dulu yang diketahuinya apa saja, yaitu persamaannya. F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat. Dimensi gaya F yaitu ml T pangkat min 2. Dimensi massa itu ialah M, dimensi jarak adalah L. Yang ditanyakan adalah dimensi G dan satuan dari G. Jawabannya, karena kita ingin mencari satuan G, maka dari rumus ini kita ubah dulu menjadi G sama dengan FR kuadrat per M1 M2. G sama dengan gaya itu adalah F, R kuadrat itu adalah jarak dikuadratkan per M1 M2, massa dikali massa. Dimensi gaya adalah M LT pangkat min 2 dikali dimensi jarak yaitu L kuadrat per massa dikali massa, berarti M dikali M. Jadi didapat dimensi konstanta G itu adalah M pangkat min 1, L pangkat 3, T pangkat min 2. Karena dimensi G itu sama dengan M pangkat min 1, L pangkat 3, T pangkat min 2, maka satuannya adalah M itu kilogram pangkat min 1, L itu M pangkat 3, T pangkat min 2-nya waktu menjadi second pangkat min 2. Jadi satuan konstanta G adalah kilogram pangkat min 1, M pangkat 3, S pangkat min 2. Selain digunakan untuk mencari satuan, dimensi juga dapat digunakan untuk menunjukkan kesetaraan beberapa besaran yang terlihat berbeda. Contohnya,
Buktikan bahwa besaran usaha W memiliki kesetaraan dengan besaran energi kinetik EK. Yang diketahui dimensi usaha W itu adalah ml kuadrat T pangkat min 2. Dan persamaan energi kinetik itu ialah setengah mv kuadrat. Yang ditanya adalah bukti kesetaraan dimensi W dan dimensi EK. Jawabannya, yang seperti kita ketahui dimensi W itu ml kuadrat T pangkat min 2. Pada energi kinetik, setengahnya itu merupakan bilangan tak berdimensi, sehingga dimensi energi kinetik menjadi sebagai berikut. Dimensi energi kinetik sama dengan mv kuadrat. M-nya adalah massa, V-nya adalah kecepatan. Dimensi massa adalah M, dimensi kecepatan adalah LT pangkat min 1. Lalu dikuadratkan, didapat ml kuadrat T pangkat min 2. Jadi, karena nilai dimensi usaha itu dan energi kinetik sama, maka hal ini menunjukkan bahwa besaran usaha memiliki kesetaraan dengan besaran energi kinetik. B. Vektor. Gerakan sistem dinamik biasanya dijelaskan dalam dua besaran dasar, yaitu skalar dan vektor. Besaran skalar adalah besaran yang mempunyai nilai besar saja, tidak mempunyai arah. Contohnya, massa, waktu, suhu, panjang, luas, dan berat. Lalu besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai besar dan arah. Contohnya, perpindahan, kecepatan, gaya, momentum, medan magnet, medan listrik, medan gravitasi. Lalu, penulisan vektor. Penulisan vektor itu bisa dengan ruas garis berarah dengan panjang tertentu. Dua garis berarah dengan panjang yang berbeda. Contohnya seperti ini. Dan notasi U itu dibaca vektor U. Vektor dinyatakan dengan huruf U garis di atas, U garis bawah, atau U tebal, atau U yang dimiringkan. Jika U menyatakan ruas garis berarah dari A ke B, maka ditulis dengan lambang U sama dengan AB dengan tanda panah di atasnya. Lalu ada bentuk operasi vektor. Yang pertama, kesetaraan vektor. Dua buah vektor dikatakan sama besar bila besar dan arahnya sama. Misalnya ada vektor A yaitu AX, AY, AZ, dan vektor B itu BX, BY, BZ. Persamaannya adalah A sama dengan B. AX, AY, AZ sama dengan BX, BY, BZ. Atau AX sama dengan BX, AY sama dengan BY, AZ sama dengan BZ. Yang mempunyai komponen sama yaitu X, Y, Z dijadikan satu. X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Yang kedua, ada penjumlahan vektor. Penambahan dua vektor ditentukan oleh persamaan A ditambah B dengan vektor A, AX, AY, AZ, vektor B, BX, BY, BZ. Lalu kita tambahkan, kita masukkan dulu vektor A itu adalah ini, ditambah vektor B. Sama dengan yang punya komponen sama, kita satukan, seperti AX tambah BX, AY tambah BY, AZ tambah BZ. Atau bisa juga dengan penulisan seperti ini. Yang diketahui U itu AB dan V, CD. U ditambah V sama dengan A plus C, B plus D. Jadi baris ditambah baris ditambah baris. Yang ketiga, perkalian dengan skalar. Jika C adalah skalar dan U adalah vektor, maka persamaannya seperti ini. C dikali vektor A sama dengan C dikali AX, AY, AZ. Kita kali silang saja seperti ini. Jadi CAX, CAY, dan CAZ.